Halo, selamat pagi para mahasiswa. Halo. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, kita hari ini lanjutkan dengan integral pecah bagian. Ya, makasih. Integral pecah bagian. Integral pecah bagian dalam bahasa Inggrisnya partial fraction, ya. Partial fraction. Nah, kalau kita misalnya 2x plus 5 dari 2x kuadrat per x min 1, x min 2, x min 3. Ya. Maka ini terjadi 3 pecahan. Halo? Ini cukup jelas kelihatannya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Maka penyebutnya menjadi x min 1. Agak buram, Pak. Buram ya? Buram. Kasih nggak ada di sini. Kalau ini jelas? Halo? Sudah jelas? Pak, jelas. Oke. Kalau saya buram, Pak. Hah? Buram? Masih buram ya? Oh, enggak, Pak. Sekarang udah jelas, Pak. Udah jelas sekarang, Pak. Sudah jelas ya? Baik. Jadi kalau adalah ini dipecah menjadi 3 bagian, x min 2, ya, x min 1, x min 2, x min 3. Ya. Nah, kita tanya, kalau nama pecahan, ya, pembilangnya x-nya pangkatnya lebih kecil, berarti ini x pangkat 0. Ya kan? Halo? Minimal 1 kurang dari penyebut. Kalau penyebutnya x pangkat 1, maka pembilangnya x pangkat 0. Ya. Kemudian koefisiennya mulai ya terserah ini A, B, C boleh A, B, C. Nah, setelah tahu x pangkat 0 1 enggak? Ya kan? Iya, Pak. Sehingga bentuknya menjadi bilangan aja. Jadi A kali 1 A per x min 1 tambah B per x min 2 tambah C per x min 3. Jelas sampai sini? Boleh pangkat 1, mau 3, mau 4, 5 sama aja ya. Oke. Kemudian kalau pangkat 2, nah bagaimana kalau pangkat 2? Sampai sini jelas nih yang untuk pangkat 1? Halo? Jelas, Pak. Pak. Kalau terjadi misalnya pangkat 2 ini di E3. Pindah ke papan 3. Wah, ini lain lagi. Ya. Jadi kalau misalnya ada terjadi x kuadrat. Contoh ini dulu. Kalau x pangkat 2, maka pecahannya apa? Si turun. Jadi kalau x pangkat 2, pasti di atasnya x pangkat 1 enggak? Halo? Dengan ada koefisien sekian x tambah bilangan. Jadi sekian x tambah bilangan ax tambah b. Sehingga kalau kita sederhanakan ax per x kuadrat ditambah b per x kuadrat.
Sehingga ini terjadi, ini sederhanakan, X-nya dibagi X hingga A dibagi X, ya kan? AX bagi X hingga A, X kuadrat bagi X hingga X. Jadi seolah kalau dia X pangkat 2, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2. Kemudian kita tanya di pangkat satunya. Kalau ini X pangkat 1, maka sini adalah bilangan saja. Ingat tadi A kali X pangkat 0 ya. X pangkat 0-nya 1, jadi bilangan saja. Nah, demikian juga kalau misalnya di sini terjadi X min 5 pangkat 3. Nah, gimana? Atau kita pakai simbol ini dulu lah ya. Kalau U pangkat 3, ini di atas ini pasti minimal U pangkat 2 enggak? Halo? Iya, Pak. Ya. Sekian U pangkat 2 tambah sekian U pangkat 1 tambah bilangan. Nah, kalau ini kita sederhanakan, AU kuadrat per U pangkat 3 ditambah BU per U pangkat 3 tambah C per U pangkat 3. Nah, ini sederhanakan, ditinggal 2, sehingga hasilnya adalah A per U tambah B per U kuadrat tambah C per U pangkat 3. Jadi kalau dia U pangkat 3, ya kalau U pangkat 3, U pangkat 1, U pangkat 2, U pangkat 3. Nah, yang kita lihat di U pangkat 1-nya. Kalau ini misalnya contohnya ini X min 5, maka ini bilangan. Ya, sekali bilangan, semua bilangan. Sama ya, A, B, C. Saya contohkan, misalnya sini ada X min 5 pangkat 3. Ini terserah di atasnya. Nah, ini dipecah menjadi 3 pecahan. Ya, yaitu X min 5 pangkat 1, X min 5 pangkat 2, X min 5 pangkat 3. X min 5 itu U-nya. U pangkat 1, U pangkat 2. Jadi X min 5-nya itu U. Kemudian kita tanya di sini. Kalau ini X pangkat 1, di atas apa? X pangkat 0 enggak? Iya. X pangkat 0. X pangkat 0 enggak kita tulis ya. Karena 1 ada koefisiennya. A kali X pangkat 0. Ya kan? A kali X pangkat 0. X pangkat 0 1. Jadi tinggal bilangan saja. Sekali bilangan, semua bilangan. Berbeda dengan ini. Kalau ini X kuadrat plus 1 pangkat 3, gimana? Nah, hati-hati. Ini juga kalau saudara nanti pelajari tentang Laplace transform, transformasi Laplace, ini sering jumpa ya. Ini sama caranya, ya, sama dengan tadi, tetapi yang ya, pembilangnya beda. Jadi ini X kuadrat plus 1 pangkat 1, karena ini pangkat 3, X kuadrat plus 1 pangkat 2, kemudian X kuadrat plus 1 pangkat 3. Pak, maaf Pak, kameranya kurang ke samping. Oh, sambungannya ya. Geser entah ya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Nah, kita tanya yang di pangkat 1, kuncinya di pangkat 1. Kalau nih X pangkat 2 plus 1 enggak bisa diuraikan? Bisa diuraikan enggak? Atau bisa dipatokkan enggak X kuadrat plus 1 ini? Tidak bisa. Maka di atasnya sekian, kalau ini X pangkat 2, ini sekian X tambah bilangan. Ya, sekian X tambah bilangan. Ya kan? Sekian X tambah bilangan. Nah. Ini X kuadrat plus 1, pangkat 1 ya. Ini sekian X tambah bilangan. Sekali sekian X tambah bilangan, maka ini sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan. Sama semua, harus seragam ya. Jadi ini A, B, C, D, E, F. Ya. Sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan. Urutan A, B, C bilangannya A, B, C, D, E, F. Sudah jelas sekarang? Halo? Jelas Pak. Berbedanya yang atas sama bawah. Yang atas karena ini linear itu pangkat 1, X min 5 pangkat 1, X min 5 ini kan linear. X pangkat 1, di atasnya X pangkat 0 kan? X pangkat 0 kan tidak ditulis. X pangkat 0, koefisiennya A. Jadi bilangan saja. Sekali bilangan, semua bilangan A, B, C.
Tapi karena ini X kuadrat plus 1 pangkat 1, sekian X tambah bilangan, AX tambah B, sekali sekian X tambah bilangan, maka semua sama. Sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan. Urutannya A, B, C, D, E, F. Oke, ini titik-titik. Ya, maksudnya ada fungsinya. Jelas, ini cara pemecahannya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Nah, kalau ada kombinasi, saja terjadi kombinasi sini X min 3 dikali X kuadrat plus 5 misalnya. Dan di atasnya titik-titik misalnya ada ya. Ini dipecah menjadi apa? Berarti X min 3 dan X kuadrat plus 5. Ini nggak bisa diuraiin ya. X kuadrat plus 5 tidak bisa difaktorkan. Nah, Anda tanya kalau X min 3, ini X pangkat 1, sini X pangkat 0 enggak? Halo, ini X pangkat 0 enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Bilangan kali X pangkat 0. X pangkat 0 enggak ditulis ya. Pokoknya X pangkat 1 di bilangan. Itu aja ya. Biar Anda tahu tadi asalnya ini X pangkat 0 tidak ditulis. Nah, ini kalau X pangkat 2, sekian X tambah bilangan enggak? Sekian X tambah bilangan. Setelah A apa? B, C. Jadi kalau yang pangkat 1 bilangan saja. Kalau pangkat 2 sekian X tambah bilangan. Jadi urutannya A, B, C. Jadi di sini sekian X tambah bilangan, BX tambah C. Setelah A kan B. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Ini kombinasi ya. Kalau ini yang linear, X minimanya linear. Kalau ini fungsi kuadrat, X kuadrat plus 1, maka sekian X tambah bilangan. Ini yang kuncinya. Ini kalau Anda belajar K plus 2, ini pasti ketemu nanti ya. Tapi fungsinya S, itu fungsi bilangan kompleks, yaitu Laplace transform, transformasi Laplace ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum, Pak. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Contoh soal integral pecah bagian ya. Nah. Saya hapus yang sini. Kalau bertanya, tanya aja ya. Jangan apa. Ini cukup lama juga. Internet saya sudah seminggu trouble-nya. Jadi terpaksa saya minta di kampus saja ngajar. Ya. Oke, ini ada contoh. Sebentar lagi. Integral dari min 4x saya pindahkan dulu ya, yang ini ke 1. Nah, ini posisinya pasti berubah lagi. Jadi saya bisa buat X min 2, X min 3, kali 6. Oke, ini soalnya. Sebenarnya hati-hati, soal ini bisa bahasa bagian, bisa juga tidak, ya bisa juga. Jadi sebelum saudara bekerja, ya, Anda tes dulu, ya. Atau ini jangan harusnya soal ini jangan itu dulu ya. Jangan kita pakai dulu ya. Misalnya yang tadi soal itu benar, S kuadrat min 2 kali 6 min 8, 2 kali 6 12. Nah, coba saudara cari turunan dari penyebutnya. Turunan dari penyebutnya D dari X kuadrat min 8X tambah 12. Berapa? Halo? Turunan dari berapa?
2X. 8 Pak. 2X min 8. 8 tambah 0 kurung kali dx. Enak. D, ini kan D itu sekian dx. Ya. Jadi ini turunannya 2x min 8 ini 0 kali dx. Ini bisa difaktorkan, keluarkan 2. Dan kita tanya, ada nggak x min 4 dx? X min 4 dapat turun dx? Ada nggak? Ini kan nanti x min 4 kali dx. Ada nggak? Ada, Pak. Ada kan? Kalau ada, ini nggak perlu pakai integral pecah bagian, ya, nggak perlu. Langsungnya Anda buat sini integral penyebutnya x kuadrat min 8x. Jadi tidak perlu difaktorkan ya. Ini x min 2 kali x min 6 tidak usah. Ini ada sengaja d dari penyebut. D dari penyebut. Nah, turunan dari penyebut ini yang kita cari jadi. Turunan dari penyebutnya adalah 2 kali x min 4 dx. Tanya sini, ada nggak x min 4 dx? Halo? Ada, Pak. Ada. Berarti terjadi kelipatan 2 nggak sini? Akibatnya, d dari penyebutnya 2 kelipatan 2. Ya kan, dari penyebut di sini asalnya x min 4 kali dx, di sini 2 kali x min 4. Jadi supaya 2 dia 1 dikali berapa? Setengah. 2. Karena setengah kali 2 kali dalam kurung x min 4 dx adalah x min 4 kali dx. Ya kan? Nah, sesuai rumusnya ini adalah sama apa? Setengah kali, ini bentuknya apa? Anda tahu nggak bentuknya kan? Integral du per u. Iya. Hasilnya ln agar u tambah c kan? Jadi sini ln ya, ln agar u tambah c. Sudah selesai. Jadi tidak perlu pakai pecah bagian. Kalau turunan dari penyebutnya terkandung pada pembilangnya. Ya. Kalau turunan dari penyebutnya terkandung pada pembilangan. Kalau tidak terkandung, mau tak mau harus menggunakan integral pecah bagian. Berjalan sampai sini? Halo. Nah, apakah ini bisa dikejar dengan integral pecah bagian? Halo. Apakah ini bisa dikejar dengan integral pecah bagian? Bisa. Kita lihat. Sama hasilnya. Jalannya lebih panjang. Ya. Lebih panjang. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Belum ada, Pak. Baik. Kalau itu sebentar saya kerjakan dengan pecah bagian. Jawabannya sama. Ya. Jawabannya sama. Oke, dan masuk dengan pecah bagian. Soal yang sama ya, saya salin integral x min 4 dx ya, soal yang sama tadi x kuadrat min 8x tambah 12. Ya. Kita di papan 3. Ini kurang ke atas. Berubah deh. Oke. Soalnya sama ya. Nah, di sini kita anggap kita tidak tahu ini seperti yang jalan tadi, kita faktorkan ini adalah bisa difaktorkan. Coba, halo. Ini hasilnya apa nih? X min 8x tambah 12 bisa difaktorkan apa? X min 6, X min 2. Jumlahnya min 8, hasil kalinya 1 kali 12 plus 12, kan gitu kan? Berapa kali berapa nih? 12 ini kan memang 3 kali 4, 7, tidak cocok. Jadi ini 6 kali 2 ya. 6 kali 2, tetapi tandanya min. Berarti minnya di mana? Dua-duanya. Min 2, min 6. Min 6, min 2. Ya enggak? Min 6 tambah min 2, ya, ini min 2, min 8. Min 6 kali min 2 plus 12. Cocok nggak? Jadi ini X min 2, X min 6.
Kalau dibalik boleh sama. Jadi sini X min 2, X min 6. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sekarang coba saudara salin, hilangkan integral dx-nya. Dikasih sini X min 4 per X min 2 kali X min 6. Ini dipecah menjadi dua pecahan. Satu X min 2, yang satu lagi X min 6. Nah, seperti yang tadi. Kalau ini pangkat 1, di atasnya bilangan. Enak. Kalau ini pangkat 1, sini apa? Bilangan A. X pangkat 1 juga bilangan B. Ya kan? Nah, penyelesaian ini ada 3 cara. Halo? Ada 3 cara enggak penyelesaiannya? Cara pertama adalah cara identitas. Ya, identitas. Cara pertama adalah identitas, yaitu kita mengalihkan ini dengan KPK dulu, ya. Ya, dikalikan dengan KPK-nya. Berapa KPK-nya sih? Halo? Ya sama dengan penyebutnya enggak? KPK-nya adalah X, ya. X min 2 kali X min 6. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil. Ya. KPK itu singkatan kelipatan apa? Persekutuan terkecil. Ya, sampai sini. Nah, kemudian kita kalikan nih. Kalau ini dikali dengan KPK-nya, coret nggak? X min 2, X min 6 kita coret nggak? Halo? Iya, Pak. Iya. Tinggal apa? X min 4 nggak? Iya. Terus yang ini dikali dengan ini, kita coret X min 2-nya. Tinggal apa? A kali X min 6. Ya nggak? Ini seolah-olah kali silang. A kali X min 6. Ya nggak? Jadi A kali X min 6. Yang ini dikali dengan B per X min 6 kali KPK, coret X min 6-nya. Tinggal apa? B kali X min 2, seolah kali silang sana. Jadi tambah B kali X min 2. Kan gitu kan? Halo? Ini cara identitas ya. Oke. Kemudian ini kita kalikan semua. Jadi X kurang 4 sama dengan dikalikan AX min 6A tambah B kali X BX, B kali min 2 min 2B. Kemudian X dengan X kita gabung. AX tambah BX, kita keluarkan X-nya. Sehingga A tambah B kali X. Halo? AX tambah BX, dikeluarkan X-nya, A tambah B dan kurung kali X. Ya enggak? Ya, Pak. Nah, terus bilangannya min 6A min 2B. Ini bilangannya. Nah, Anda sini ambil koefisien. Koefisien X sebelah kiri ya berapa? Koefisien 1. X 1 nah. Koefisien X sebelah kiri 1. Koefisien X sebelah kanan A plus B. Kemudian bilangan. Ya. Bilangan sebelah kiri apa? Min 4. Sebelah kanan apa? Bilangan yang tidak mengandung X. Min 6A, min 2B. Cukup jelas ini? Halo? Jelas, Pak. Nah, kemudian terserah ini mau disederhanakan boleh atau biar aja. Nah, kalau kita bikin 2B, ini berarti dikali 2, dikali 1 enggak? Halo? Ini kali 2 berapa? 2 sama dengan 2 kali 1, 2. 2 kali A, 2A. 2 kali B, 2B. Di bawahnya kali 1. Salin saja. Min 6A, ya. Min 2B. Nah, supaya 2B-nya hilang, diapain? Ditambah, ya nak? Ini ada plus min, ya. Supaya 2B-nya hilang itu maksudnya 0, ya. Dijumlahkan. Nah, 2 tambah min 4 berapa? Min 2. Min 6A ditambah 2A berapa? Min 4A. Halo? Iya. Jelas? Min 4A. Ya nah? Sehingga A berapa nih? A sama dengan min 2 dibagi min 4. Sama dengan berapa?
setengah, ya enggak? Halo? Iya, Pak. Oke. Kemudian kalau A sudah dapat berapa B? Nah, itu tinggal gambar. A tambah B berapa? A tambah B adalah A tambah B adalah 1. Terus A-nya setengah. Kita kurangi. A-nya coret kan dikurangi. Tinggal B. B berapa? 1 kurang setengah? Setengah enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini cara pertama. Cara kedua, seperti ini juga dikali dapatnya ini nanti ya. Nah, ini namanya Hagano fungsi. Kita pakai tunggu dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Enggak, Pak. Enggak ada. Kalau enggak ada, saya hapus dulu yang sebelah sini. Ingat hasilnya tadi ya. Tadi hasilnya setengah ln X kuadrat kurang 8X tambah 12 ya. Saya catat sini ya. Nanti hasilnya harusnya setengah ya. Hasilnya adalah setengah ln X kuadrat min 8X tambah 12 tambah C. Ini hasilnya. Ya. Karena saya pindah ke ruas, saya hapus dulu. Sementara Anda nggak bisa lihat itu. Oke, baru saya pindahkan ke 1. Nah, ini saya kemajuan teknologi ini. Nah, sekarang cara kedua. Ya, cara kedua adalah Hagano fungsi. Ya. Hagano fungsi. Hagano fungsi. Soal tadi juga X min 4 per X min 2 duren X min 6 ya kan durennya A per sini kan ada pecahannya 1X min 2 1X min 6. Nah ini sama caranya dikali dengan KPK. KPK-nya adalah penyebutnya sendiri, ya. Ini kelipatan persekutuan kecil, ya. Kelipatan persekutuan kecil. Kita kalikan dari tadi, ini coret tadi ya, X min 2 coret, X min 6 coret, berarti tinggal pembilang saja. Tinggal pembilang saja. Terus ini X min 2 nya coret, tinggal A kali X min 6 atau kali silang. A kali X min 6. Ini coret X min 6-nya tinggal B kali X min 2. Nah ini tidak dikalikan ya. Kalau tadi dikalikan itu namanya cara identitas. Jelas ya? Kita ambil penyebutnya ini. X min 2 ini sama dengan 0. Coba. Kalau X min 2 ini sama dengan 0, berarti apa? X sama dengan 2. Halo? Iya, Pak. Penyebutnya X min 2 kita ambil penyebutnya sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Kita pasang sini. X sama dengan 2. Coba kita substitusi, kita ganti. X-nya ganti 2. 2 kurang 4. A kali 2 kurang 6. Tambah B kali 2 kurang 2. Ini 2 kurang 2, 0 ya? 0. Oke, itu bilang. Kita nih 2 kurang 4 berapa? Halo? Min 2. Min Min 2. 2. Terus 2 kurang 6, min 4A. Ya kan? Sehingga berapa A? A adalah min 2 dibagi min 4. Hasilnya 1/2. Cocok nggak? Tadi A-nya setengah ya. A setengah, B setengah. Kemudian ini juga kita ambil penyebutnya sama dengan 0. X min 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan berapa? 6 kan? Penyebutnya diambil sama dengan 0. X kurang 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 6. Dan masuk sini. X sama dengan 6. Substitusi. X-nya kita ganti. X-nya ganti 6.
kurang 4, A kali 6 kurang 6. Ya. Ditambah B kali 6 kurang 2. Nah, 6 kurang 6 kurang 6, 0. Ya, hilang ya, berarti 0. 6 kurang 4, 2. 6 kurang 2, 4. B. Berapa B? B adalah 2/4 atau setengah. Cocok? A-nya setengah, B setengah. Ini cara kedua adalah menggunakan Hagan fungsi. Itu jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Sekarang yang ketiga. Cara ketiga adalah jalan lintas alias tol ya. Jalan lintas. Tol. Oke, langsung ya. Jadi saya salin lagi tadi X kurang 4 per X ya, soal ini X kurang 2, X kurang 6. Tadi apa penyebutnya X kurang 2 dan X kurang 6. Karena linear maka di atasnya bilangan. Nah, langsung A berapa, B berapa. Itu namanya jalan tol langsung. Mencari A, kalau kita cari A, tutup B-nya, anggap B-nya 0. Kalau B-nya 0 hilang. Kalau B, ya kalau cari A, tutup B-nya. Kalau A, B, C, tutup B dan C-nya. Pokoknya A yang tinggal. Ya. Kalau 3 ya, A, B, C, ber X apa sini, tutup nih. Yang A aja tinggal. Berarti ini B-nya 0, C-nya 0. Tutup ya. Jadi A berapa? Kalau gini A-nya sama dengan berapa? X min 2-nya kali silang nggak sih? Halo? Iya. Jadi A sama dengan X min 2-nya kali silang sana. Kali silang sana. Jadi X min 2-nya kali silang dikali pecahan bulan. Ya tak? X min 2 kali X min 6. Itu dah gitu. Halo? Kita tutup. Ini kali silang ke sana. Berarti silang ke sana X min 2 kali pecahan bulan. Itu tak? Yang kita coret ini apa nih? X min 2-nya enggak? Halo? Iya, Pak. Yang kita coret X min 2. Ini sebetulnya ini duplikat dari cara kedua. Yang duplikat. Yang agak fungsinya yang kita coret. Nah, ini kita ambil nih. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan berapa? X sama dengan 2 kan? Halo? Yang kita coret itu kita ambil sama dengan 0. Sehingga nilainya X dengan 2. X ini disubstitusi yang tinggal. Yang tegasnya apa tadi? X min 4 per X min 6 ya. Kita ganti 2 ya. 2 kurang 4 per 2 kurang 6. Hasilnya apa? Min 2 per min 4 hasilnya setengah. Cocok A-nya setengah? Oke, itu B. Mencari B juga sama, tutup A-nya. A-nya dianggap 0. Berapa B? X min 6-nya kali silang. Ya. X min 6-nya kali ke sini. Sehingga sini X min 6 dikali pecahan mula-mula. X min 2 kali X min 6. Paham nggak sih? Mencari B, tutup A-nya. A-nya dianggap 0. Kalau A-nya 0 hilang kan? Jadi B-nya berapa? B sama dengan, ini kan B per X min 6. Sebetulnya saya coret nih, X min 6 ini kita coret ya. Kali silang ke sana. Yang kita coret sini adalah X min 6-nya. Ya, X min 6-nya. Harga 0 fungsinya apa sini? X kurang 6 sama dengan 0. Berarti X adalah 6. Yang tinggal X min 4 per X min 2. Sekarang kita masukkan X-nya 6. X-nya sama dengan 6, masukkan 6 kurang 4 per 6 kurang 2. Hasilnya 2 per 4 atau sama dengan setengah. Sekarang 3 cara ya. Halo? Anda lihat sudah 3 cara? Iya. Ya, sudah 3 cara ya. Cara pertama tadi ya. Nah, ini cara pertama tadi ya. Cara pertama. Kemudian yang papan satu lagi, cara kedua dan ketiga. Sudah jelas? Halo, berarti ada 3 jalan ya mencari nilai A dan B-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, sekarang kita
menyelesaikan karena nilai A-nya sama B-nya sama, nilai sama-sama setengah, maka kita masuk ke papan yang ketiga. Oke. Ini jadi kita kembali ke sini. Ini hapus ya. Pak, saya masih bingung, Pak. Ya, Jadi maksudnya yang tadi X yang dia sama dengan 0 itu maksudnya itu kan, Pak, harga nol yang fungsi. dicoret, bukan Yang jalan, dicoret itu adalah harga nol fungsinya. bukan yang Pak, yang dianggap- jalan tol. Ya, jalan tol iya, itu saya bilang tadi yang cara ketiga itu duplikat dari cara kedua sebenarnya. Ya, diambil dari cara kedua. Nah, cara kedua kan menggunakan harga nol fungsi. Yang kita coret itulah yang merupakan harga nol fungsinya. Ingat enggak pada limit? Oh, Yang 0 ke 0 kan yang sama yang coret, betul enggak? Halo? Halo? Sudah jelas? Ya? iya, Pak. Oke. Kalau sudah, nah sekarang Pak, kita sudah jelas, Pak. Makasih, Pak. ya. Kita masukkan nih, ya. Kita masukkan sehingga ini apa? Kita salin ya, X min 4. Oh ya ini kalau kita salin, kemudian kita integralkan kiri kanannya ya. Kita buka. Kita integralkan ya, integralkan kiri kanannya. Kali dx kurung kali dx, ini kali dx kali dx. Di mana A dan B-nya nilainya sama kebetulan setengah, betul enggak? Nah, kita masukkan. Ya, jadi integral x min 4 dx per x min 2 kali x min 6 sama dengan A-nya kita ganti dengan setengah. Enak, per x min 2. B-nya juga ya, A-nya setengah, B-nya juga setengah. Kebetulan ya, per x min 6. Nah, setengahnya boleh keluar enggak? Setengahnya boleh keluar. Tinggal dx per u, ini u nih. Kita buat sini du per u, sengaja. Du per u kan ln u. Nah, du ini berapa nih? Halo? Du-nya berapa? Turunan min 2 0, turunan x kan 1 kali dx enggak? Halo? Iya, Pak. 1 dx. 1 dx ini kan dx. Ya, 1 dx sama ya. Setengahnya sudah keluar. Nah, ini juga setengahnya yang dikeluarkan. Ini juga tinggal dx per u. U-nya sendiri x min 6. Ini sengaja tulis du. Du ya. Nah, du d dari penyebut. Nah, berapa turunannya ini? Turunan x 1, turunan 6 0. 1 kurang 0, 1 kurang 0, 1 kali dx. Sama enggak sama dx ini? Ini dx, ya kan? Halo? Iya, Pak. Oke, maka ini hasilnya ada setengah integral du per u apa? Ln harga mutlak u tambah setengah integral du per u apa? Ln u, u-nya x min 6 tambah c. Nah, ini setengahnya setengahnya kita keluarkan. Setengah kita keluarkan, tinggal apa? Ln x min 2 tambah ln x min 6, ya enggak? Iya, Pak. U tambah C. Nah, ini setengah kali log A tambah log B, ingat enggak? Ln itu log kan? Ln itu logaritma berapa pokok E. Log A tambah log B, log AB enggak? Iya. Log AB dan harga mutlak x min 2 kali x min 6. Tambah C. Nah, ini kalau kita kalikan tadi hasilnya sama dengan di atas nih. Halo? Sama nggak? Baru sama S kuadrat, yang tidak sama min 2 tambah min 6 min 8 kali yang sama X, jadi min 8X, hasil kali yang sama min 2 kali min 6 plus 12. Cocok nggak dengan yang tadi? Halo? Iya, Nah, ini ya contoh
penyelesaian dari ya ini dua pecahannya dua, tapi tidak dua-duanya linear. Ya, jadi ada mencari A dan B-nya ada 3 cara. Pertama apa? Cara identitas. Kedua, harga non fungsi. Ketiga, jalan tol. Ada jalan lintas. Jalan cepat. Oke? Any question? Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau belum ada, kita coba. Kalau yang campuran, atau Anda punya soal? Ada soal yang Anda ketemu? Tidak ada. Kemarin, nanti saya kirim deh yang itu juga soal-soal yang dari BOL ya. Itu lumayan bagus juga soalnya. Dari BOL. Ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, yang model itu yang belum ada ya, yang model campuran kita coba. Yang hati-hati yang campuran itu ya, modelnya harus Anda perhatikan. Halo? Kalau tidak ada, saya masuk ke integral tertentu ya, kita sudah terlambat ya. Harusnya ini sudah masuk aplikasi dari integral. Mungkin saya tambah lagi nanti ya, kuliah. Tapi saya tidak tahu di internet, di rumah saya itu first medianya sudah seminggu ini kacau terus, mati hidup. Nah, saya masuk dengan contoh sebentar lagi. Integral tertentu ya. Di satu. Saya masuk dengan integral tertentu. Ini U pangkat N dx. Jadi kerjanya sama dengan tak tentu, hanya punya harga batas. Yang bawahnya sebut harga batas bawah 0. Satu ini adalah batas atasnya. Ya. Yang bawah adalah batas bawah, yang atas batas atas. Ya. Jadi cara penyelesaian hampir sama dengan yang biasa. Integral 01 ini U pangkat N DU. Nah, ya. U pangkat N DU. Nah, DU nya berapa? Halo? 2 dx. Turunannya 2 kali 1 kurang 0. Halo? Iya. Ini 2 kali 1, 2. Ya, turunan X 1 ya. Turunan 5, 0. Jadi 2 kali 1, 2. Kurang 0, 2. Kali DX. Padahal ini DX saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 yang 1 dikali setengah. Karena setengah kali 2 DX, 1 DX. Cocok? Pasti cocok ya. Cocok. Ya. Jadi setengah kali, nah integral U pangkat N. Itu siapa? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1. Ini N ya. 3 ini N. Setengah ini memang dari ini yang menyamakan tadi. Ini U pangkat 3 DU adalah seper N yang 3 plus 1. U pangkat N plus 1. N nya 3. Harga batas, karena ini bukan tak tentu ya. Kalau tak tentu tambah C. Harga batasnya 01. Ini harga batasnya. Nah, kita hitung sini. 1/4 kali 1/2 berapa? 8. 1/4 kali 1/2, 1/8. 2x min 5 pangkat 4. Harga batas 0,1. Kemudian kita masukkanlah 1/8 dari, nah ini. X ini kita ganti. Batas atasnya berapa? Batas atas dulu, 1. Jadi 2 kali 1
kurang 5 pangkat 4 dikurangi dengan 2 kali X ya. Yang pertama ini X batas atas ya. 2 kali X batas atas kurang 5 pangkat 4 dikurangi 2 kali X batas bawah 0 ya, 0 kurang 5 pangkat 4. Nah ini berapa nih? 8 dari 2 kali 1 2 kurang 5 min 3. 3 min 3 pangkat 4 berapa? Ke sini dulu. Min 3 pangkat 4. Ini 2 kali 0 kurang 5 min 5 pangkat 4. Hasilnya min di pangkat 4 plus ya. Jadi plus 3 pangkat 4 berapa? 81. Dikurangi 5 pangkat 4 625 per 8 ya. Kali 1 ke 8 dan ke 8. Hasilnya apa? Hasilnya ini min 5 kurang 1 4 terus ini 12 kurang 8 4 yang 1 5 per 8. Hasilnya apa? Min 8 kali 8 itu 5 mungkin 8 kali 6 48 14 kurang 8 6 64 bagi 8 8. Jadi hasilnya minus 68. Halo, cukup jalan sampai sini? Halo? Any question? Kalau tidak ada, kita masuk contoh 2-nya, yaitu integral 0 pi, ini pakai trigonometri, sin x dx. Ya. Nah, integrasi apa? Integrasi adalah Min cos. cos ya, min cos x. Agak batas 0 pi radian ya, dalam radian. Jadi min dari cos x, kosinus dari x batas atas yaitu pi dikurang kosinus x batas bawah 0. Jangan bahaya ya, jangan kosinus pi kurang 0, salah ya. Di cos x batas atas kurang cos x batas bawah. Cos x batas atas adalah cos pi dikurangi cos x batas bawah cos 0. Nah, Anda tahu cos pi nilainya berapa? Berapa cos pi? Cos 140 derajat min 1. Cos 0 1 ya. Saya min dari min 1 tambah min 1 min 2. Hasilnya apa? Plus 2. Ya kan? Sampai sini jelas? Halo. Jelas, Pak. Baik. Jelas? Maka selanjutnya kita masuk ke luas daerah di bawah suatu kurva ya. Hapus dulu. Ini banyak gambar ya di sini. Ketiga. Oke, luas daerah di bawah suatu kurva ya. Jadi ada tanda sumbu X, misalnya ini boleh. Ini Y adalah fungsi X, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini titik pangkal 0. Nah ini kurva ini terhadap sumbu X. Tegak lurus ya. Nah luas ini tanya. Berapa luas? Halo? Berarti
Ini kita namakan X sama dengan A, ini X sama dengan B misalnya. Maka luas, halo? Luasnya berapa? Luas di bawah kurva ini adalah sama dengan apa? Integral batasnya AB, ya. Integral batasnya AB, Y fungsi X berarti Y dx. Halo? Ngerti enggak nih? Halo? Ini apa nih? Oh sorry, ini terhadap sumbu X ya. Ini terhadap sumbu X. Nah, satu lagi tak ada sumbunya gimana? Jadi kalau ada gambarnya, ini gambarnya gini. Dan ini terhadap sumbu Y. Ini Y adalah fungsi X. Ya, di sini Y sama dengan P, Y sama dengan Q. Nah, ditanya daerah kurva ini terhadap sumbu Y. Jadi lihatnya di sini ya. Di sini soalnya ke bawah ya. Paham maksudnya? Jadi, kalau kita lihat dari arah sini, seolah-olah ini atasnya, ini bawah ya. Jadi ini terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y, maka luas sama dengan apa? Integral batasnya P sampai Q, batasnya, ini batasnya A sampai B, B sampai Q, X dy, ya. Ini luasnya adalah integral AB Y dx. Sini luasnya adalah integral PQ X dy. Ini terhadap sumbu Y. Paham ini? Ini di SMA sudah pernah dapat ya? Paham, Pak. Hah? Terhadap sumbu Y. Nah, salah satunya kita buktikan. Tahu nggak asal rumusnya dari mana? Halo? Sudah tahu nggak rumusnya asal dari mana? Halo? Di waktu saudara di SMA dibuktikan sama gurunya? Halo? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Kalau tidak, kita buktikan. Jadi kalau saya gambarkan, ya, saya ambil tanda sumbu X saja ya. Oke. Jadi ini misalnya ada kurva, ya, kurvanya bisa gini ya. Ini panjangnya gini. Ini batasnya, ini 0, jadi sumbu Y, ini sumbu X. Ini X sama dengan A, ya, A, ini X sama dengan B. Kemudian saya ambil di sini bagian kecilnya. Ya, bagian kecilnya. Ini besar ya. Kalau kecil Anda tidak kelihatan deh. Dan saya ambil di bagian kecilnya, ini lengkung ya. Terus ini tegak lurus. Ini yang datar ini saya namakan delta X, ini delta X-nya. Ini yang kecil, yang vertikalnya delta Y-nya. Ini titik AB. Titik A. Terus ini saya bikin 4 sisi panjang. Kasih nama sini P, sini titik Q. Paham maksudnya? Halo? Nah, sekarang saudara lihat luas, ya, L ya, luas 4 segi panjang AQ, ini tadi ABCD ya, AQCD, AQCD, AQCD itu yang dalam nih, 4 segi panjang di dalam kurva, ya, AQCD itu adalah sama dengan apa? Luas ini lebih kecil nggak dari luas yang kita mau cari? ABCD. Yang kita mau cari adalah luas bentuk dari ABCD. ABCD itu bukan 4 segi panjang ya. Bukan. Oke. Dan luas ABCD yang kita mau cari lebih kecil dari luas 4 segi panjang yang gede. Di luar ya, luar dikit. Yaitu luas
P, B, C, D. Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Ya. Oke. Kemudian, baik. Oh ya, ini A ini kita namakan titik X, Y. Ya. A ini titik X, Y. Berarti ini Y ya. Yang vertikal ini Y. Nah, yang dari sini ke sini apa nih? Y ditambah delta Y enggak? Kan yang ini delta Y yang sepotong. Ya, sepotong ini delta Y, ini Y juga yang sampai sini, sampai CQ ya. AD sama QC itu sama dengan Y. Ya. Oke. Kemudian sekarang kita tanya berapa luas persegi panjang AQCD? AQCD persegi panjang ini adalah ini panjangnya Y, lebarnya delta X. Halo? Iya, Pak. Panjangnya Y, lebarnya delta X. Yang kita mencari ini kita namakan delta luas. Ya. Ini kan bagian kecil sebetulnya, harusnya kecil sekali, itu susah kita gambarkannya. Itu besar, delta luas. Kemudian persegi panjang yang besar apa? Panjangnya adalah ini. Panjangnya adalah Y tambah delta Y, delta Y tambah delta Y kali delta X. Halo? Iya, Pak. Kemudian supaya delta X-nya hilang, saya bagi dengan delta X. Potong ya. Sorry, ini terpotong harus digeser. Dari. Ya. Ya, dibagi dengan delta X. Kalau ini dibagi delta X, tinggal apa? Y. Halo? Y. Kalau ini dibagi delta X, delta L per delta X. Kalau ini bagi delta X, tinggal apa? Y tambah delta Y. Nah, pada saat titik B ini bergerak ya, ini kan dari sini dipindahkan geser, satu saat garis titik B ini berimpit dengan A, garis ini udah berimpit. Berarti jadi 0 nggak? Berarti delta X-nya 0, delta Y juga 0 nggak? Halo? Kalau ini bergerak makin pendek, delta X makin pendek, delta Y makin pendek. Gerak lagi, delta X makin pendek, delta Y makin pendek. Terus, suatu saat P berimpit dengan A, apa yang terjadi? Delta X-nya, ya, pada saat P sampai ke A, ya, si B ini sampai di A, maka apa? Delta X-nya sama dengan 0, delta Y-nya juga sama dengan 0. Paham? Pada saat B sampai ke A, menuju A, berimpit dengan A, maka delta X-nya 0, delta Y 0. Betul nggak? Iya, Pak. Ya, berarti ya, sampai sini jelas ya. Kemudian kita limitkan. Ya, limitkan limit delta X menuju 0 dari Y, limit delta X menuju 0 dari delta L ber delta X, dari limit delta X menuju 0 dari Y plus delta Y. Sampai sini dulu. Jelas nggak sampai sini? Halo? Oh ya, delta Y-nya 0 ya. Delta Y-nya sama dengan 0 ya kan? Halo? Iya. Delta Y-nya sama dengan 0. Iya, Pak. Di sini. Nah, ini tempatnya nggak muat. Ya, ini saya terpaksa pindah ke sana. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu? Halo? Ya. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya salin dulu ya. Jadi yang terakhir itu saya dapat apa? Limit
dipindahkan ya. Pindah ke 1. Masih kabur? Enggak ya? Delta X menuju 0 dari Y kecil dari limit delta X menuju 0 dari delta luas bagi delta X lebih kecil dari limit delta X menuju 0 dari Y. Delta Y-nya 0 kan tadi ya? Halo? Halo? Oke. Iya. Anda tahu limit ini kan delta X, fungsi X ya, delta X. Y bukan X, jadi konstan, asalnya Y. Halo? Iya, Pak. Oke. Ini juga sama, Y juga. Kemudian masih ingat rumus ini? Saya tanya rumus ini, ingat? Waktu kita belajar diferensial, bisa enggak? Y absen atau DY per DX adalah apa? Limit delta X menuju 0 dari delta Y per delta X. Ini yang model lama sekarang. Ada enggak begitu? Halo? Yang kita ambil ini ya. Kali ini DY, delta Y. Nah, kalau saya ganti ini, D luas per DX adalah apa? Limit delta X menuju 0, sini delta luas per delta X. Benar? Halo? Rumus diferensial ini kan dulu yang satu lagi Pak, limit H menuju 0, fungsi F plus H kurang fungsi F per H, itu tidak pakai ini gaya lama. Sebelum Anda muncul rumus yang limit H menuju 0, fungsi F plus ya, fungsi F plus H dikurang fungsi F per H, itu rumus yang pakai ini. Ya. Jelas sampai sini? Ini kan ini Y, ini Y. Ini luas, ini volume, ini juga berlaku nih. D volume per dx juga berlaku. Limit delta X menuju 0, delta volume per delta X. Jadi kalau ini P volume, ini P juga. Paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Berarti ini nilainya sama apa nih? Ini limit delta X menuju 0, delta luas dibagi delta X adalah D luas per D X. Betul nggak? Iya, D Pak. luas per D X. Nah, kalau saya tanya Anda, kalau X terletak antara 2 dan 2, berarti X sama dengan berapa? Mungkin nggak X antara 2 dan 2 ada? Halo? Mungkin nggak X terletak antara 2 dan 2? Ada nggak antara 2 dan 2? Nggak ada kan? Berarti X sama dengan mana? Halo? Kalau X terletak antara 2 dan 2, berarti X sama dengan mana? Iya, Pak. Ya. Nah, ini juga nih, Anda lihat nih. Delta L, delta luas per dx, delta antara Y dan Y. Berarti sini apa? D luas per dx sama dengan Y kan? Iya, Pak. Nah, ini takutkan silang, maka D luas, ya, D luas sama dengan Y dx. Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Integral AB batasnya D luas adalah integral AB G dx. Nah, kita udah belajar integral dz z, integral dx x, integral dy y, integral dl luas l ya kan? Integral dl l, integral AB G dx. Inilah rumus luas batasnya antara A dan B terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu X ya. Ini terhadap sumbu X. Ya. Sudah jelas? Inilah rumus yang tadi pembuktian yang sebelah
kirinya dari yang garis sumbu X. Garis sumbu Y juga sama caranya dibalik. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Sudah tahu dapat rumusnya dari mana? Rumus dasarnya? Halo? Iya, Pak. Ya, dari situlah asal usul rumusnya. Volume juga nanti ya, untuk volume ya, untuk rumus volume juga seperti itu juga. Kemudiannya sama. Modalnya modal tabung ya. Modal sama. Baik. Kalau Anda sudah ngerti ini, maka bagaimana kalau nanti antara dua kurva yang berpotongan? Yang lain kok diam aja, nggak ada pertanyaan? Any question? Halo, Pak, Belum, Pak. cukup jelas? Nah, Jelas, Pak, jelas. ngajar ini sama ngajar di kelas ya, enak ya. Saya lebih senang ngajar gini daripada ngajar di rumah itu susah. Sebenarnya saya udah punya Wacom, tapi waktu saya install nggak kacau, akibatnya nggak bisa kerjakan. Nggak bisa gunakan, ya. belum bisa. Baik, kalau sudah sebentar lagi kita masuk yang luas antara dua kurva yang berpotongan. Ya. Ini saya kembali ke 83. Naik. Saya lari. Baik. Nah sekarang luas daerah antara dua kurva yang berpotongan. Ya, ini. Kalau ada dua kurva yang berpotongan, gimana? Misalnya yang ini lurus, melengkung. Ya. Berarti yang ini. Jadi antara dua yang ini kita namakan Y1, yang ini antara dua kurva yang berpotongan, ini Y2. Ini batasnya tetap A dan B kita ambil. Ya. Luas daerah antara dua kurva berpotongan. Ya. Berpotongan antara dua kurva yang berpotongan. Sebetulnya ini model patron ya. Ya kalau kita gambarkan di sini, ini luas G1-nya, ada lagi ini luas ya. Y2-nya. Ya nah, yang Y1 itu bentuk ini nah, seperti trapesium, benar? Iya. Kemudian Y2-nya lengkung ini kan. Paham maksudnya? Halo? Iya, Pak, paham, Pak. Berapa luas ini? Luas Y1 berapa? Integral batasnya AB Y1 dx. Berapa luas Y2 sama integral AB Y2 dx. Sekarang tanya, berapa luas antara dua kurva yang berpotongan? Itu luas yang gede ini kurang luas yang kecil enggak? Halo? Iya. Luas yang besar ini kurang luas yang kecil. Nah, itu harusnya. Ya, ini terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Sehingga luasnya adalah luas antara dua kurva yang potongan itu adalah luas yang besar ini kan. Dikurang enak. Yang ini kan luas yang kosong ini, putih. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Yang Y2 ini luas yang kosong. Ini semua. Nah, yang ini kurang ini, hasilnya enggak yang hasil ini. Secara logikanya gitu kan? Halo?
Yaitu luas yang besar, yaitu AB, integral AB, Y1 dx, dikurangi luas yang kecil. Luas di bawahnya, sorry, yang bawahnya Y2 dx. Karena harga batasnya sama, boleh kita gabung. Jika luas adalah integral AB, Y1 kurang Y2, kurung dx. Karena harga batasnya sama. Inilah jadi rumus antara dua kurva potongan, Y1 yang atas, Y2 yang bawah. Di datangnya itu sebetulnya luas masing-masing gitu ya. Y1 itu luas yang seperti trapesium ini yang semua, dan Y2 ini yang putih di bawahnya. Ya, di bawahnya. Berarti kalau yang gede ini yang kurang yang putih tadi ini, tinggallah yang di asir. Ya, yang di asir itulah luas antara luas yang dibentuk oleh Y1 dikurangi luas yang dibentuk oleh Y2. Paham? Kalau dengan patron itu bisa jelas, Anda? Any question? Ada pertanyaan yang lain? Halo? Ya. Nah, bagaimana kalau terhadap sumbu Y? Ya, terhadap sumbu Y. Sama juga, terhadap sumbu Y juga sama ya. Terhadap sumbu Y kalau kita gambarkan, misalnya ini bisa lengkung-lengkung terserah ya. Mau bikin begini sama aja. Ini batasnya P sampai Q, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini Y1, Y2. Ya. Oh ya, tadi itu ada lupa saya. Kalau Y adalah fungsi X, nanti X adalah fungsi yang ya. Halo? Kalau Y adalah fungsi X, maka X adalah fungsi Y. Ya, misalnya Y adalah X kuadrat. Berapa X? Akar Y. Ya, benar. X kuadrat adalah Y, maka X adalah akar Y. Nah, ini pengertian itu ya. Nah, ini sama dengan patronnya juga tadi. Kalau kita gambarkan, ini. Yang justru yang paling besar sini adalah X2-nya. Dari Y2 menghasilkan X2. Dari X1 menghasilkan X1. Jadi ini adalah X2. Terus yang satu lagi, ya, yang satu lagi adalah X1. Nah, ini yang X1. Nah, luas ini ya, kita cari. Jadi ini terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Maka luasnya apa? Nah, kita cari nih. Dari X2 kita dapat apa? Integral PQ X2 DY. Enak? Yang ini integral PQ X1 DY. Enak? Halo? Ini garis ini garisnya X2 ya. Jelas ini? Halo? Luas ini menghasilkan integral PQ X2 DY. Luas ini patronnya, luas patronnya integral PQ X1 DY. Oh, sorry, terpotong ya. Nah, itu. Ya. Ini ngerti enggak nih? Halo? Halo. Nah, luas patronnya. Nah, baru kita lihat luas patron yang gede mana? Yang besar ini yang dibentuk oleh X2. Berarti apa nih? Integral PQ X2 DY. Dikurangi yang patron yang kecil adalah integral PQ X1 DY. Karena harga batasnya sama, maka kita gabung ya, integral PQ X2 kurang X1 DY. Nah, beda ya, di sini Y1 kurang Y2, sini X2 kurang X1. Karena X2 itu berasal dari Y2. Y2 menghasilkan X2, itu benda ini. Y adalah fungsi X, X adalah fungsi Y yang lain. Sehingga terjadi
X2 menghasilkan luas yang besar, sedangkan X1 menghasilkan luas yang kecil, patronnya. Sehingga luas antara dua kurva itulah luas yang besar kurang luas yang kecil. Ya. Luas kecil itu yang putih, ya, putih. Sehingga didapatlah rumus ini. Atas Y, luas adalah integral BQ atas Y-nya, X2 per X1. Ingat, X2 berasal dari Y2, dan X1 berasal dari Y1. Sampai sini jelas nggak dulu? Halo? Halo? Jelas, Pak. Nah, kalau udah jelas, kita masuk contoh. Ya, kita masuk contoh hitungannya. Ini papan satu lagi. Ya. Oke, kita masuk contoh ke papan 1. Ya. Tentukan luas daerah atau area, ya. Luas daerah atau area antara kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat kurang 3X. Ini seru. Ini adalah linear, garis lurus. Ini adalah parabol. Enak? Halo? Iya, Pak. Oke. Ya ini nggak usah gambar yang bagus, maksudnya sketsanya. Nah, ini parabolnya puncaknya maksimum atau minimum? Halo? Puncaknya maksimum atau minimum? Dia dari A-nya. Y dengan AS kuadrat tambah BX. A-nya 1. Kalau A-nya 1 sampai besar dari 0, positif, dia mencapai minimum atau maksimum? Halo? Minimum. Minimum, betul. Jadi dia minimum, gini kan? Minimum. Puncaknya minimum. Terus dia dipotong oleh Y sama X. Itu aja sketsanya. Y1-nya adalah X, Y2-nya adalah parabol. Nah ini yang tanya berapa luas antara dua kurva itu. Jadi tidak usah gambar sketsa cukup gini. Nah dari sini kita cari titik potong. Titik potongnya ada sumbu X. Berapa titik potong sini? Kalau dari sumbu X, titik potongnya ini berapa? Yaitu Y1 sama Y2. Kita dibalik Y2 sama Y1. Halo? Y sama Y enggak? Halo. Ya, Pak. Ya, Y2 ya, Y2 sama Y1. Y2-nya parabol. Boleh terbalik boleh. Y1-nya X. Nah, kalau kita pindahkan X kuadrat kurang 3X kurang X sama dengan 0, maka X kuadrat dijumlahkan berapa? Min 3X kurang X min 1X jadi min 4X. Kemudian difaktorkan X min 4 itu enggak? Sehingga X pertama 0, X kedua berapa? 4. Batasnya 0,4, benar? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Batasnya 0 dan 4 ini menentukan harga batasnya. Terus ini terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Maka luas adalah integral, hati-hati, batasnya 0,4 ya. 0 sampai 0,4, batas bawah 0, batas 4. Y1 kurang Y2, ingat. Tidak selalu yang parabol kurang linear, terbalik ya. Lihat gambarnya, ya. Dia mencapai minimum, berarti puncaknya di bawah. Kalau maksimum, puncaknya di atas. Ya. Berarti Y1 kurang Y2, kurang DX. Kita ganti. Y1-nya apa? Y1-nya adalah X dikurang Y2-nya X kuadrat kurang 3X. Datanya Anda, ini menurut penulisannya benar atau salah? Kalau di sini ujian dibikin gini.
Ini nggak lengkap karena harus dikasih kurung. Ya kan? Ini satunya dikurang Y2-nya yang parabol. Harus kasih kurung. Kalau nggak kasih kurung, berarti yang punya DX tulang belakang nih, depan aja. Bingung ya? Nah, baru kita buka kurungnya berapa? Integral 04 terus X min dikali min ya, ini dikalikan min S kuadrat plus 3X dx terus batasnya 04. Nah, X tambah 3X berapa? X tambah 3X 4X min X kuadrat dx. Nah, mari kita kerjakan 4 kali berapa nih? Integral F pangkat 1 apa? Hello, F pangkat 1 dx adalah seper 1 tambah 1, F pangkat 1 tambah 1 nah. Iya. Ya, min. Integral X pangkat 2 dx apa? Seper 2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1 nah. Iya, Pak. Agak batas 0,4. Nah, masukkan nih. Ini coret. Ya. Ini 1 nih. 2. Ini 2 kali S kuadrat batas atas 4 kuadrat. S kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Min sepertiga kali S pangkat 3 batas atas 4 pangkat 3. S pangkat 3 batas bawah 0,3. Jadi hasilnya 2 kali 16 kurang 0 sepertiga kali 4 pangkat 3 64 ya. Ya hasilnya berapa nih? 32 dikurang 64 per 3. Samakan penyebutnya berapa nih? Per 3 berapa nih? Berarti 32 nih kali 3 berapa? 96 dikurang 64. Hasilnya berapa? 96 kurang 64, 32 per 3. 30 bagi 3 kan 10, sisa 2. 2 per 3. Jadi dapatnya 10, 2 per 3. Paham? Halo? Iya, Pak. Anda masih, kalau yang ikut bimbingan belajar, saat cepatnya gimana? Tahu nggak? Tapi ini bukan integral ya, untuk periksa aja. Sehingga kalau di bimbingan belajar, ya bimbel, ya ambil ini, Y2 yang ini, Y2 Y1 coba ada lihat ketemu nih. PK-nya apa nih? Sama korannya, PK-nya sini. Nih. PK-nya apa nih? X kuadrat min 4X sama dengan 0. Ada kan? Halo? S kuadrat min 4X sama dengan 0. Terus ini A-nya berapa sih? A-nya 1. Itu kan AX kuadrat tambah B-nya berapa? Min 4. C-nya berapa? Tidak ada. 0. Terus dicari D. D adalah diskriminan. Ya, diskriminan adalah B kuadrat min 4C. Di D-nya berapa? Min 4 pangkat 2, min 4, A-nya 1, C-nya 0. Sini berapa? Ini 0 ya. Ini 0, tinggal min 4 pangkat 2, 16. Nah, luas itu adalah D akar D per 6A kuadrat. Tidak? Rumusnya. Di bimbel. Di bimbel belajar, di tes, ini coba tes. Itu enggak? 16 akar 16 per 6 kali 1 kuadrat. Hanya 1 ya. Berapa tuh? Ini 16 kali 4 per 6. Per 6. Keren. Bagi 2, 3. Bagi 2, 8. Ya, hasilnya berapa? 8 kali 4, 32 per 3 adalah 10, 2 per 3 ya. Sama nih? 10, 2 per 3. Halo? Itu kalau di bimbel diajarkan cara cepat itu untuk tes masuk ya. Bukan ilmunya ini. Sejelas ini adalah di bimbel untuk memeriksa, untuk mencari dengan cara cepat, menghemat waktu. Alright? Oke, jelas sampai sini? Halo. Jelas, Ya. Pak. Minggu depan kita masih ada juga ya. Tanggal 21. Bahannya sama ya. Ini sebetulnya kemarin saya ngajar Anda tuh yang bahannya sama hari itu. Jadi nanti tanggal 21 sama 22 itu sama bahannya. Karena 21 untuk kelas LA05, sedangkan tanggal 22 untuk LD43. Ya.
Nah, kemudian tanggal 23 itu ada kelas besar. Sebetulnya kelas besarnya untuk yang udah mata kuliahnya, untuk anual, boleh Anda ikut semua ya. Untuk kelas besar itu mungkin nanti saya isi itu kalau yang untuk apa? Apa yang namanya? Infinite series. Infinite series itu adalah direct, convergent, dan direct divergent. Jadi di sana belajar tentang apakah direct itu convergent atau divergent. Bagaimana Anda tahu satu direct dia convergent atau divergent. Sampai terakhirnya Anda belajar tentang direct kuasa, power series. Ya. Direct kuasa. Oke. Itu nantilah sekarang. Di sini ada pertanyaan dulu. Halo. Ada pertanyaan? Masih ada waktunya? Belum, Pak. Nanti ada latihannya. Coba saya kirim soal-soal latihan soal-soal dan penyelesaian latihan kalkulus 1 yang di BOL singkatan BINUS Online Learning ya. Nah itu sudah ada jawabannya semua ya. Jadi silakan Anda pelajari ya. Saya kasih linknya ya. Di Google Drive ya. Ada di Google Drive, ada 6 latihan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, itu berhubungan dengan soal tugas Anda di BINUS Maya. Angkanya beda ya, cara sama. Any question? Halo? Nggak ada, Pak. Ada. Ya silakan juga di kalau Anda aktif buka di YouTube ya. Kalau Anda selalu saya selesai. Kemarin saya ngajar di BES itu singkatan BINUS ASO School of Engineering ya. Kemarin saya ngajar khusus mereka minta masalah infinite series itu direct convergent, direct divergent ya. Nah, jadi kalau yang itu bahan terakhir dari kuliah ini di semester ini di kalkulus 1. Jadi Anda bisa ikut itu atau dia yang di video yang di web saya Infinite Series itu kuliah minggu ke-13. Itu lengkap di sana ya. Karena kemarin itu hanya 100 menit, bukan 1 menit, saya ngajar berpanjang waktu sejam ya. Dari jam 13, jam 1.20 sampai jam 4 sore ya, di Alam Sumber. Saya ngajar seperti ini enggak di kelas, tapi tidak ada mahasiswanya. Oke, mahasiswanya di rumah masing-masing. Ini question? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Belum, Pak. Sudah cukup? Sebenarnya kuliahnya lebih enak gini ya. Kalau online-nya menurut saya, kalau gini kan hampir sama aja Anda kuliah di kelas. Benar nggak? Iya, Pak. Bedanya Anda posisinya ada di rumah masing-masing. Ya. Oke. Kalau Anda ada pertanyaan, saya